Alhamdulillah baik Pak. Iya Bu. Ya Bu, hari ini kita akan melakukan observasi terkait kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan nanti. Dan harapannya pelaksanaan coaching nanti bisa sesuai dengan alur data, kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga berbobot dan juga sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Tentunya harapannya proses coaching nanti sesuai dengan topik penilaian yang telah ditentukan. Baik Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan observasi Bu. Yang pertama, saya ingin bertanya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik Bu. Jadi kompetensi yang diharapkan adalah kompetensi dalam memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Kemudian apa harapan Ibu dari kegiatan coaching yang akan dilakukan? Oke, harapannya melalui percakapan coaching nanti saya bisa menerapkan alur kita pada saat proses percakapan. Kemudian selain itu saya bisa mengembangkan kompetensi yang saya harapkan tadi bisa meningkat, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching saya nanti. Baik Bu, jadi mungkin itu saja pertanyaan saya untuk observasi kali ini. Jadi semoga pelaksanaan coaching nanti bisa berjalan lancar. Kemudian nanti setelah Ibu melaksanakan proses coaching, kita akan melakukan pasca observasi lagi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Milsa. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik Bu. Oke, terima kasih ya Pak sudah mau meluangkan waktunya pada sore ini. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak Dodi. Baik Pak Dodi, apa yang menjadi topik percakapan kita kali ini? Topik percakapan kita kali ini tentang membina akhlak siswa Bu. Oke, topik nanti pembicaraan kita ini akan membahas tentang membina akhlak siswa ya. Ya. Oke, apa yang Pak Dodi harapkan dari percakapan kita nanti? Dari percakapan kita kali ini saya berharap nanti Bu bisa mendapat gambaran terkait apa yang akan saya lakukan untuk membina akhlak siswa-siswa di sekolah saya Bu. Jadi tujuan percakapan kita itu adalah bagaimana membina akhlak siswa yang ada di sekolah Bapak ya. Iya. Kalau boleh saya tahu situasinya sekarang seperti apa di sekolah Bapak? Situasinya sekarang kalau saya melihat sudah sangat menurun gitu Bu, akhlak siswa baik kepada sesama mereka, kemudian juga kepada guru. Nah itu ditandai dengan seringnya muncul kata-kata yang tidak baik seperti itu kepada sesama mereka, misalnya sering saling olok-mengolok masalah nama orang tua gitu kan, ataupun saling ejek masalah lainnya. Jadi sangat terlihat Bu penurunan akhlak baik sesama mereka, sesama siswa maupun kepada guru juga seperti itu Bu. Jadi situasinya sekarang itu terjadinya penurunan akhlak pada siswa itu terlihat dari siswa yang mengeluarkan kata-kata ya, kata-kata yang misalnya kurang sopan seperti itu ya. Oke. Apa yang mempengaruhi hal tersebut menurut Bapak? Mungkin begini Bu ya, cukup banyak yang bisa menjadi faktor yang menyebabkan akhlak siswa ini sangat menurun. Pertama, mungkin pengaruh media sosial bisa juga Bu ya, dengan kebebasan media sosial yang bisa diakses sekarang dimanapun dan kapanpun. Tapi faktor yang lain juga mungkin menurut saya masih kurangnya pembinaan Bu dari kami guru-guru, mungkin kurang program pembinaan akhlak kepada mereka Bu Nesa. Oke, jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi hal tersebut. Kemudian situasi seperti apa yang Bapak inginkan nanti? Saya ingin kalau bisa ada perbaikan gitu Bu, akhlak siswa, terutama tadi masalah adab mereka berkata-kata gitu kan, setidaknya lebih sopan, lebih santun, terus bertutur kata yang lemah lembut, baik kepada sesama siswa maupun kepada guru di sekolah. Oke, berarti yang Bapak harapkan nanti ada peningkatan pada akhlak siswa. Iya, Nah, betul. menurut Bapak bagaimana bisa mewujudkan peningkatan akhlak siswa tersebut?
Saya berpikir begini Bu, mungkin nanti saya untuk mewujudkan bisa meningkatnya akhlak siswa ini menjadi lebih baik, membuat program semacam pembinaan akhlak Bu. Nah, pembinaan akhlak ini mungkin nanti bisa saya integrasikan dengan kegiatan-kegiatan agama di sekolah, misalnya seperti peringatan-peringatan Hari Besar Islam seperti itu Bu. Nanti saya coba berikan pembinaan di sana melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan mungkin bisa juga dengan mengundang narasumber Bu dari pihak-pihak terkait yang bisa menyampaikan pembinaan akhlak seperti itu Bu. Jadi rencana Bapak ke depannya untuk akhlak siswa ini itu adalah melakukan pembinaan ya terhadap siswa, kemudian pembinaan tersebut bisa dilakukan dengan mengundang narasumber dari luar ya. Iya betul. Oke. Menurut Bapak, dari rencana Bapak tadi, apa saja yang perlu Bapak siapkan untuk rencana tersebut? Ya baik Bu, jadi memang sepertinya membutuhkan persiapan ya Bu ya. Pertama saya akan merancang dulu Bu program pembinaan ini, nanti mungkin akan dilaksanakan selama berapa kali seperti itu kan, apa per bulan, apa misalnya per 3 bulan atau per semester. Dan terus juga saya akan melihat terkait dengan jadwal-jadwal peringatan Hari Besar Islam Bu, karena nanti mungkin akan saya integrasikan di situ. Selain itu juga persiapannya tentu saya harus berkomunikasi dengan kepala sekolah selaku atasan saya dan juga rekan sejawat lainnya. Dari rencana tadi kemudian nanti bagaimana Bapak bisa mengetahui atau kriteria atau indikatornya lah kalau rencana Bapak itu memang bisa terwujud atau bisa terlaksana dengan baik? Oke Bu, salah satu indikatornya mungkin nanti berhasil atau tidaknya rencana yang akan saya lakukan ini dari perilaku sehari-hari siswa Bu. Jadi mereka apakah tata cara mereka semakin baik, tutur katanya semakin lemah lembut, kemudian mengatakan hal-hal baik seperti itu, baik kepada interaksinya sesama siswa di antara mereka dan juga interaksi mereka kepada para dewan guru di sekolah. Jadi nanti rencana ini terlaksana atau tidaknya itu bisa dilihat dari ada peningkatan ya terhadap perilaku anak, baik dari tutur katanya, kemudian sopan santunnya juga istilahnya, kemudian tingkah lakunya terhadap temannya juga maupun guru ya. Iya betul. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini terkait solusi yang tadi Bapak dapatkan? Saya akan mulai merancang Bu, saya akan mulai merancang, kemudian mengagendakan, menyusun jadwal kegiatannya terkait mulai kapan akan saya laksanakan, dan saya akan coba dalam waktu yang dekat Bu. Mudah-mudahan minggu depan ini akan sudah saya mulai persiapkan dan rancang kegiatannya. Kira-kira siapa saja sih yang Bapak perlu bantuan dalam rencana Bapak ini? Ya betul Bu, agar rencana ini bisa berjalan dengan baik tentu saya butuh dukungan dari berbagai pihak, terutama kepala sekolah dalam hal ini untuk memberikan izin nanti, begitu pun rekan-rekan sejawat di sekolah, kemudian siswa yang di sini menjadi objek utamanya, dan tadi juga mungkin saya akan butuh dukungan dan bantuan dari pihak luar Bu, yang tadi saya bilang mungkin dalam beberapa kesempatan saya akan mengundang narasumber seperti itu dari luar untuk ya menyampaikan semacam pembinaan akhlak lah kepada mereka. Jadi butuh banyak dukungan dari semua pihak. Berarti untuk terlaksananya rencana ini perlu dukungan dari semua pihak, mulai dari kepala sekolah, mungkin ya guru, baik siswa itu sendiri ya Pak Didi ya. Ya betul. Oke. Menurut Bapak apa yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita hari ini? Ya dari percakapan kita hari ini kesimpulan saya Bu, alhamdulillah pikiran saya agak terbuka terkait rencana apa yang akan saya lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kembali akhlak siswa di sekolah saya Bu. Tadi diantaranya akan melakukan pembinaan melalui
program-program keagamaan, dan juga jika memungkinkan akan mengundang narasumber luar. Jadi itu yang bisa saya simpulkan. Baik, terima kasih Pak Dodi sudah membuat bincang-bincang dengan saya sore ini. Baik, Bu. Nanti saya tunggu hasil rencana Bapak, apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum nantinya. Jadi nantinya setelah Bapak melaksanakan kita akan berbincang lagi ya Pak. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nilsa, luar biasa sekali tadi pelaksanaan coachingnya Bu. Nah saya ingin bertanya-tanya lagi terkait proses pelaksanaan coaching Ibu tadi. Menurut Ibu bagaimana performa Ibu dalam coaching tadi? Performa saya, menurut saya sudah melaksanakannya dengan baik karena alur tirta yang sudah saya lakukan itu semuanya sudah 4 tahapan alur tirta itu sudah saya lakukan pada percakapan kali ini, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana tindakan dan tanggung jawab. Baik Bu, jadi menurut Ibu untuk alur tirta sudah Ibu lakukan ya Bu. Kalau terkait dengan prinsip coaching Bu, apakah prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi sudah Ibu lakukan? Menurut saya itu sudah Pak, dari percakapan ini sudah saya lakukan. Ya, Bu. Jadi mungkin boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu. Jadi menurut pengamatan saya Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan juga sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian pertanyaan yang Ibu ajukan juga pertanyaan yang berbobot, dan juga prinsip coaching mulai dari kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching juga sudah Ibu laksanakan. Apa ada yang bisa Ibu tanggapin? Untuk hal ini karena saya sudah melaksanakannya dengan proses alur tirta maupun tahapan proses coaching, jadi saya rasa tidak ada yang perlu saya tanggapi. Baik Bu. Menurut Ibu dari kegiatan supervisi kali ini apa yang Ibu dapatkan? Oke, dari kegiatan supervisi ini saya bisa mengetahui apakah saya melakukan percakapan dengan booking itu sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga kepada booking saya. Baik Bu. Jadi alur kita sudah Ibu laksanakan, kemudian prinsip coaching sudah Ibu laksanakan. Ini bisa saya simpulkan bahwa kompetensi yang Ibu harapkan tadi semuanya sudah tercapai. Mungkin ada kompetensi lain yang mungkin ingin Ibu kembangkan? Kompetensi lain yang mungkin saya ingin kembangkan itu selain pertanyaan berbobot itu adalah bagaimana saya bisa menerapkan kehadiran penuh ya Pak, mungkin dalam hal percakapan itu, karena terkadang kita ada suara misalnya kan seperti tadi mungkin ada gangguan dari suara hewan dan istilahnya. Nah itu mungkin yang terkadang akan membuat fokus kita terganggu. Nah bagaimana untuk memfokuskan kembali kita dalam percakapan tersebut, itu yang mungkin akan saya tingkatkan juga lagi nanti. Baik Bu, mungkin itu saja dari saya Bu, terima kasih. Semoga Ibu semakin meningkat lagi kompetensi yang diharapkan juga bisa didapatkan lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Raka. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini saya akan melakukan pengamatan Pak ya di proses coaching Bapak nanti sama rekan Bapak. Dan perlu saya sampaikan Pak Raka bahwa saya mengamati ini berdasarkan rubrik penilaian Pak Raka ya. Jadi di antaranya itu nanti apakah proses coaching yang Bapak lakukan nanti itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu kemudian bagaimana pertanyaan-pertanyaan Bapak udah berbobot dan juga respon ya nanti dari coachingnya. Dan jangan lupa juga Pak bahwa di proses coaching itu ada 3 prinsip Pak ya. Nah seperti yang kita ketahui ada kemitraan,
proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Raka, sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira di proses coaching hari ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan Pak? Jadi dalam proses coaching hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam berkomunikasi, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan tentu menggunakan prinsip coaching. Oke, baik Pak, cukup banyak Pak ya. Tapi kira-kira kalau dispesifikkan lagi, kompetensi mana Pak yang paling ingin dikembangkan kali ini? Mungkin yang paling ingin saya kembangkan adalah kompetensi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali masalah dari coaching. Oke, lebih kepada pertanyaan yang berbobot Pak ya. Iya. Nah, kemudian untuk melihat tercapai atau tidaknya nanti Pak, kira-kira indikatornya apa ini? Jadi indikator ketercapaian dari pertanyaan yang berbobot itu adalah sesuai dengan alur tirta. Tentu dalam pertanyaan tersebut ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Oke, baik Pak, sudah sangat bagus Pak ya. Jadi mungkin proses coachingnya udah bisa dilaksanakan dan saya akan mengamati itu Pak ya. Baik. Assalamualaikum Bu Milsa. Waalaikumsalam Pak Raka. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Iya Bu Milsa, jadi hari ini sepertinya ada yang mau dibicarakan. Kira-kira apa yang mau dibicarakan ya Bu Milsa? Baik Pak, saya punya masalah nih Pak terkait motivasi siswa di kelas saya, di mana saya melihat ada penurunan motivasi siswa dalam pelajaran saya, terutama mata pelajaran IPA. Oh, iya. Tadi terkait motivasi siswa yang mulai menurun ya Ibu. Jadi menurut Ibu dari percakapan kita kali ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya, yang saya ingin dapatkan nanti itu bagaimana sih solusinya atau ada cara-cara istilahnya untuk mengatasi motivasi siswa itu sehingga ada peningkatan terhadap motivasi anak pada mata pelajaran saya. Jadi itu yang Ibu inginkan dari komunikasi dari percakapan kita hari ini ya Bu. Jadi mungkin bisa diceritakan lebih dalam lagi Bu, mungkin terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi Bu. Oke. Jadi yang saya hadapi itu di mata pelajaran saya itu Pak, itu saat saya mengajar itu ada beberapa anak yang terlihat tidak aktif dalam proses pembelajaran, baik itu saat melakukan diskusi dengan kelompok, kemudian saat melakukan praktikum ataupun saat melakukan presentasi di depan kelas. Nah itu ada beberapa anak yang memang tidak terlihat tidak aktif. Kemudian juga ada penurunnya nilai hasil belajar anak, itu ada mungkin sekitar 30% atau mungkin lebih. Nah, itu anak nilainya tidak mencapai KKM. Nah itu yang menurut saya menjadi patokan, berarti ini motivasi anaknya atau terhadap pembelajaran saya ini ada penurunan. Oh, iya. Jadi kalau menurut Ibu tadi motivasi belajar dari anak ya Bu. Kalau saya boleh tahu kira-kira kalau kita bikin skala 1 sampai 10 ini motivasi belajar anak ini di sekolah Ibu itu dalam pada skala berapa? Oke, menurut saya di sekolah saya motivasi anak itu pada skala mungkin saat ini itu 6 Pak. 6 ya Bu. Berarti masih 4 lagi kalau mau nyampe 10 ya Bu. Iya, jadi mungkin Ibu punya ide atau apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut Bu? Oke. Saya melihat dari apa yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran itu, saya melakukan refleksi terkait pembelajaran yang saya lakukan. Saya melihat motivasi anak ini rendah, tadi terlihat dari kurangnya keaktifan mereka, sehingga mungkin solusinya saya akan mencari bagaimana cara meningkatkan keaktifan siswa tersebut ya, mungkin melalui dengan menerapkan model pembelajaran yang memang melibatkan anak untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian juga mungkin saya akan melakukan di awal mungkin melihat dulu kebutuhan kebutuhan belajar anak itu apa ya, mungkin dengan melakukan dengan kesiapan belajar anak, kemudian minatnya atau gaya belajarnya. Selain itu juga saya mungkin akan mengembangkan media yang memang
bisa meningkatkan hasil belajar anak, kemudian membuat anak itu aktif. Iya. Jadi ada apa yang Ibu mau ingin lakukan adalah mengembangkan model pembelajaran, terus mencoba melihat kesiapan belajar siswa dan juga media belajar yang lebih bervariatif ya Bu. Kalau menurut Ibu apa sih yang bisa menjadi prioritas yang Ibu bisa lakukan saat ini? Oke, yang menjadi prioritasnya mungkin yaitu Pak menerapkan model pembelajaran tadi. Itu menurut saya karena dalam pembelajaran itu kita harus bisa memvariasikan model dengan istilahnya dalam proses pembelajaran tidak selalu model itu yang kita terapkan. Jadi memvariasikan model itu menjadi prioritas bagi saya. Iya, apalagi sekarang kita tahu bahwa model pembelajaran itu banyak sekali, Iya, tinggal kita benar. menentukan yang sesuai dengan siswa ya Ibu. Iya, jadi itu merupakan prioritas Ibu saat ini ya. Kira-kira bagaimana Ibu akan melakukan itu? Siapa yang akan Ibu hubungi atau Ibu ajak untuk bisa atau agar apa yang Ibu sampaikan tadi terlaksana? Baik. Ya mungkin yang akan saya persiapkan terutama itu adalah bagaimana saya memvariasikan model pembelajaran ini melalui rencana pembelajaran, yaitu yang kita katakan mungkin RPP Pak. Jadi saya akan mengembangkan dulu RPP yang memang memvariasikan model pembelajaran. Kemudian tadi mungkin di RPP juga akan saya kaitkan juga bagaimana saya bisa memetakan kebutuhan belajar anak itu. Nah, yang mungkin yang dalam melakukan itu yang perlu saya butuh dukungan jelas itu kepala sekolah atau pimpinan. Kemudian itu adalah rekan sejawat. Karena apa? Dan menurut saya rekan sejawat itu perlu karena apa? Kita bisa berbagi, istilahnya berbagi proses pembelajaran yang kita lakukan kan, sehingga kita tahu di mana kelemahan kita untuk bisa kita meningkatkan motivasi tersebut. Benar sekali Bu ya, luar biasa sekali ya. Mungkin itu yang bisa Ibu lakukan nanti supaya motivasi anak menjadi meningkat ya Bu. Nah, kira-kira apa komitmen Ibu supaya dalam menghadapi apa komitmen Ibu terhadap cara Ibu mengatasi keadaan ini sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi? Komitmen saya yaitu Pak, saya akan dalam proses pembelajaran itu saya akan melibatkan keaktifan anak, sehingga dari keaktifan anak itu maka hasil belajarnya akan meningkat, kemudian juga motivasi anak tentunya juga akan meningkat. Luar biasa sekali ya Bu. Nah, kita sudah ngobrol panjang lebar, Ibu sudah menyampaikan tadi berbagai macam hal. Apa kesimpulan Ibu terkait dengan percakapan kita kali ini? Oke, yang bisa saya simpulkan dari percakapan ini, bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar anak tadi? Tentunya dengan melibatkan keaktifan anak atau meningkatkan keaktifannya, kemudian melakukan memvariasikan model-model pembelajaran, juga membuat media pembelajaran yang mungkin memang inovatif. Itu yang mungkin saya bisa simpulkan dari percakapan. Baik Bu, jadi luar biasa sekali. Terima kasih Bu. Saya juga belajar dari Ibu. Mungkin nanti saya berharap ada cerita-cerita selanjutnya terkait apa yang sudah atau apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi masalah yang Ibu hadapi ya. Jadi kita ketemu lagi, nanti Ibu bisa cerita lagi sampai mana progres yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Raka, tadi saya sudah melihat dan mengamati proses coaching yang Bapak lakukan bersama Coach. Kira-kira menurut Bapak Raka sejauh mana tadi indikator yang sudah tercapai dari proses coaching ini Pak? Ya, jadi kalau tadi saya telah melaksanakan coaching, saya rasa untuk indikator dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan dan dalam prosesnya itu sudah tercapai yang terkait dengan alur tirta. Pertanyaan berbobot saya sesuai dengan alur tirta. Jadi tadi dalam pertanyaan saya ada di sana tujuan, saya sudah mendapatkan tujuannya, mengidentifikasi masalah Ibu Nilsa, kemudian menanyakan tentang rencana aksinya dan juga tanggung jawab yang akan dilakukan. Oke, baik Pak. Jadi artinya dari proses coaching tadi alhamdulillah sudah sesuai Pak ya, sudah tercapai, sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga tadi saya melihat juga Bapak sudah menggali potensi yang ada pada diri Bu Mirsa selaku coach ya,
dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak ya. Baik Pak, selanjutnya menurut Bapak kira-kira ke depan kompetensi apa yang masih perlu untuk Bapak kembangkan Pak? Jadi untuk kedepannya tentu saya ingin mengembangkan kompetensi dalam berkomunikasi, karena saya tahu atau saya merasa bahwa komunikasi itu bisa dilakukan kalau kita melakukannya berulang kali, supaya komunikasi bisa lebih terjalin dengan baik. Oke, baik Pak Raka, mudah-mudahan kedepannya itu bisa tercapai Pak ya, untuk yang perbaiki komunikasi tadi. Dan saya rasa proses coaching ini sudah cukup baik Pak, dan sudah tercapai dengan tujuan-tujuannya. Dan demikian Pak pengamatan yang sudah saya lakukan berdasarkan objek penilaian. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dodi, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Nisa. Baik Pak, di sini saya akan melakukan observasi ya terkait nanti proses percakapan Bapak sebagai coach dengan coachingnya nanti. Nah di sini saya akan mengamati apakah proses percakapan nanti itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah sudah melaksanakan kompetensi cooking, yaitu pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh, selain itu juga apakah sudah melaksanakan prinsip cooking, yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi ya. Nah, baik, sebelum saya mengamati percakapan yang akan Bapak lakukan dengan cooking nanti, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu terlebih dahulu. Menurut Bapak, kompetensi apa yang nanti ingin Bapak kembangkan? Saya ingin pada percakapan coaching dan nanti Bu selaku coach, saya ingin mengembangkan potensi pada memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian juga saya juga ingin meningkatkan potensi saya pada kesadaran penuh Bu, biar bisa fokus seperti itu Bu. Ada beberapa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya. Ya secara spesifik lagi, kompetensi yang mananya yang memang benar-benar ingin Bapak kembangkan gitu ya. Baik, secara spesifik Bu, untuk proses coaching kali ini selaku coach saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Bu pada coach saya nanti, biar saya bisa benar-benar menggali potensinya Bu, seperti itu Bu. Jadi kompetensi yang baru ini yang Bapak ingin kembangkan itu adalah memberikan pertanyaan berbobot ya. Nah, kira-kira indikator untuk mencapai kompetensi ini yang akan Bapak lakukan pada saat percakapan nanti itu apa? Nanti sebagai indikatornya Bu, tercapai atau tidak kompetensi saya ini, nanti apakah saya sudah bisa atau belum nanti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, dan kemudian sejauh mana nanti saya bisa menggali Bu potensi yang ada pada coach saya nanti Bu. Oke, baik Pak. Saya akan mengamati ya proses percakapan Bapak. Saya akan melakukan observasi baik terkait kompetensinya apakah sudah dikembangkan atau belum nantinya. Mari kita lihat proses observasi. Baik Bu. Assalamualaikum Pak Raka. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, kita bercakap-cakap sebentar Pak ya. Baik Pak. Menurut Pak Raka, kira-kira tentang apa yang akan kita bicarakan sore ini Pak? Iya Pak, jadi saya ini sebentar lagi sekolah kami ini mau melaksanakan kegiatan P5 Pak. Ya. Hanya saja belum ada persiapan sama sekali, padahal kegiatan P5 kami yang sebelumnya itu mungkin bisa dikatakan kurang berhasil Pak. Oh gitu. Iya Pak. Oke, berarti kita akan bicarakan tentang evaluasi kegiatan P5 lah ya Pak ya? Iya Pak. Oke. Menurut Pak Raka, kira-kira dari percakapan kita nanti apa Pak tujuannya yang mau diperoleh Pak? Jadi saya berharap dengan percakapan ini saya bisa mendapatkan solusi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak. Biar dapat solusi Pak ya, dapat gambaran solusi. Oke, kalau saya boleh tahu sekarang
situasinya itu kemarin tentang kegiatan P5 itu seperti apa, Pak? Ya, jadi begini Pak, kegiatan P5 kami yang sebelumnya itu eh, tidak bisa dikatakan tidak berhasil Pak, karena kegiatannya itu mungkin kacau, Oh, baik dari segi pelaksanaannya, dari segi siswa yang ikutnya, itu semuanya kacau banget. Nah, sekarang kami akan melaksanakan kegiatan P5 lagi oh, dan belum ada apa nih namanya rencana sama sekali. Saya takutnya nanti tidak berhasil seperti sebelumnya. iya betul Pak, ya. Nah, kalau seandainya kita skalakan ini Pak, nah, skalakan dengan situasi yang sudah Pak Raka sampaikan tadi, kira-kira kalau dari 1 sampai 10 berada di angka berapa itu Pak? Begini Pak, jadi sebelumnya aja itu mungkin bisa di skala 7 dan Iya. saat ini kami akan melaksanakan lagi dan sekarang kondisinya masih di skala 5. Oh gitu ya. Gitu. Apalagi saya kan termasuk koordinator di situ. Oh baik. Makanya saya jadi aduh gimana nih Perannya melaksanakannya. luar biasa, Betul Pak, sekali ya. Pak. Jadi saya jadi takut, saya jadi apa ya, gimana nanti melaksanakannya, banyak hal yang dalam diri bertanya-tanya dalam diri saya ini Pak. Iya betul Pak, wajar saja Pak ya Bapak punya kegelisahan itu, karena kalau di skala 5 ya artinya memang masih lumayan jauh Pak ya. Betul Ya, sekali. ya, Dan saya takutnya nanti pas pelaksanaan ternyata sama seperti sebelumnya, cuma dituju lagi, Oh iya, nggak oke. belum sempurna gitu. Baik Pak Raka, apa kira-kira Pak Raka dari situasi itu yang Pak Raka inginkan sebenarnya seperti apa situasinya Pak nanti Pak? Jadi saya berharap ada kerjasama semua guru terkait kegiatan P5 ini, khususnya koordinator. Jadi koordinator ini bisa apa nih bersatu, berkolaborasi, membuat rencana, kemudian nanti menyampaikan dengan fasilitator dengan rekan-rekan guru yang lain, Iya. terus supaya kegiatannya itu bisa berjalan lebih maksimal. Oke baik Pak, jadi Pak Raka menginginkan seperti itu Pak ya. Iya. Tapi tentu mungkin Pak Raka punya ada gagasan kira-kira ide apa nih yang bakalan Pak Raka lakukan nih? Iya Pak. Kalau ide sebenarnya saya ada sih Pak, cuman saya kemarin takut karena saya masih baru ya Pak. Iya. Jadi saya kurang berani Berpendapat, berpendapat. Nah, tapi saya punya ide Pak. Jadi yang pengen saya lakukan tuh yang pertama adalah merencanakan kegiatan P5 dengan rencana yang benar-benar matang Pak. Jadi saya pengen mengajak koordinator itu untuk paling nggak seminggu sekali kita berembuk untuk merencanakan kegiatan P5. Kan kegiatan P5 ini sekitar sebulan lagi. Jadi kami punya 4 minggu untuk merencanakannya. Jadi paling nggak kami ini bertemu, merencanakannya dengan matang. Jadi apa namanya, dari rencana itu bisa dilaksanakan di kegiatan nanti. Terus yang kedua itu saya ingin mengajak semua guru, ini bukan hanya koordinator, semua guru untuk ikut berperan, ikut mendukung untuk kegiatan ini, karena koordinator itu cuma segelintir orang Pak. Iya. Sedangkan yang mengikuti nanti siswanya itu banyak sekali. Kalau guru-guru lain tidak ada yang mendukung, saya mungkin pesimis kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu. Jadi saya garis bawahi ada dua Pak ya. Satu, perencanaan yang matang Pak ya. Betul sekali ya, perlu perencanaan yang sangat matang. Lalu kemudian kolaborasi ya Pak ya. Betul Lebih aktif sekali. lagi dengan melibatkan peran dari semua tenaga yang ada di sekolah, terutama guru. Tapi tentu itu butuh persiapan Pak Raka ya. Iya. Gagasan-gagasan itu butuh persiapan. Nah kira-kira persiapan apa nih yang nanti akan bisa Pak Raka lakukan? Jadi untuk persiapan melaksanakan hal tersebut, saya ini mulai dengan menjalin komunikasi yang aktif dengan guru-guru P5, khususnya koordinator P5. Jadi saya pengen menjalin komunikasi yang aktif, terus saya pengen bertanya juga gimana gagasan mereka, dan kita bertemu dalam suatu forum untuk menyampaikan pendapat kita dan menyimpulkan dalam bentuk rencana. Tentu dalam kegiatan P5 itu ada modul harusnya. Nah itu juga penting sekali untuk untuk menghasilkan kegiatan yang baik. Oke, baik Bapak sudah punya gagasan yang cukup bagus Pak, dan artinya Bapak juga akan mulai mempersiapkan itu. Tapi begini Pak Raka, tentu sebagus apapun gagasan kita itu tidak akan bisa kita laksanakan sendiri Pak ya, butuh dukungan gitu.
menurut Pak Raka kira-kira dukungan dari mana saja ini yang Bapak perlukan ya Pak? Tentu yang pertama itu adalah dukungan dari kepala sekolah. Nah, ya. Jadi kepala sekolah, ketika kepala sekolah mendukung kegiatan kami, saya bisa lebih fleksibel untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian dukungan yang kedua adalah dukungan dari wakil kepala sekolah. Iya. Dan yang ketiga tentu dari rekan-rekan koordinator dan fasilitator P5 nanti. Baik Pak, jadi membutuhkan banyak dukungan pihak lain Betul Pak ya. sekali. Bisa Bapak mulai pastikan kira-kira kapan Pak mau mulai ini Pak? Saya sebenarnya secepatnya, karena mengingat tinggal 1 bulan, mungkin minggu ini saya akan mulai untuk mengajak kawan-kawan koordinator untuk yuk kita diskusi untuk membahas tentang kegiatan proyek kelima ini. Baik Pak, gagasannya sudah sangat bagus sekali. Kemudian Bapak juga akan berencana memulai ini secepatnya Pak ya, minggu depan tadi. Kira-kira dari percakapan kita hari ini gimana nih Pak? Bisa Bapak simpulkan apa? Iya, jadi ternyata permasalahan saya ini sebenarnya sangat panjang ya. Iya. Sangat sebelumnya sudah ada, sekarang juga saya khawatirkan seperti itu, dan dari percakapan ini ternyata ada solusi yang bisa saya lakukan. Baik. Dan saya harus mengambil langkah secepatnya untuk dalam waktu dekat ini, minggu ini, untuk mengeksekusi apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, baik, Pak. Alhamdulillah, artinya percakapan kita bermanfaat Pak ya. Betul Jadi sekali. Bapak bisa terbuka pikirannya, kemudian ada gagasan-gagasan dan akan segera Bapak lakukan dalam waktu yang dekat. Nah, Jadi nanti kita mungkin akan bertemu lagi Pak di lain waktu. Ya. Saya pengen lihat nanti udah sejauh mana progres rencana yang Bapak rencanakan ini ke Baik. depan, gimana perkembangannya gitu Pak ya. Jadi nanti saya minta waktu lagi Pak ya, kapan-kapan Pak ya. baik Pak. Baik, itu saja Pak Raka percakapan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Jadi tadi Bapak sudah melakukan percakapannya dengan I. Kemudian saya juga sudah mengamati percakapan tersebut, sudah melakukan observasi juga, dan ada beberapa catatan yang sudah saya dapatkan terkait percakapan yang sudah Bapak lakukan terhadap kita di Oke. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dari percakapan yang sudah Bapak lakukan. Bagaimana menurut Bapak performa Bapak dalam melaksanakan coaching tadi? Saya merasa selama proses coaching tadi performa saya cukup baik Bu, cukup bersemangat itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa cukup berbobot juga dan bisa menggali potensi coaching saya tadi Bu. Jadi Bapak istilahnya sudah sesuai dari awal sebelum percakapan tadi ingin mengembangkan ya kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Setelah Bapak melakukan percakapan, performa Bapak menurut Bapak sudah melakukan ya kompetensi mengajukan pertanyaan. Indikator apa yang Bapak bisa mengatakan Bapak sudah melakukan hal tersebut? Yang menjadi indikatornya Bu sesuai dengan kompetensi yang ingin saya capai tadi, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tadi saya merasa bahwa saya sudah melakukan itu, pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, dan cukup banyak tadi yang bisa saya gali Bu, sampai beliau coach tadi mempunyai ide-ide, gagasan-gagasan, rencana-rencana yang akan dia lakukan. Jadi indikatornya menurut saya sudah tercapai, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Apakah alur tirta sudah Bapak lakukan pada saat percakapan tadi? Sudah Bu, sudah saya lakukan. Tadi juga saya awali dengan menanyakan tujuan dari percakapan, lalu kemudian identifikasi masalahnya, lalu kemudian menanyakan juga rencana apa yang akan dilakukan dan juga tentang tanggung jawabnya. Baik, Pak. Tadi saya juga sudah melakukan observasi ya Pak. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait percakapan yang sudah Bapak lakukan dengan bukti tadi. Dari hasil pengamatan saya,
Bapak sudah melaksanakan cooking sesuai dengan alur kita, mulai dari menanyakan tujuan percakapan, kemudian identifikasi masalah apa yang terjadi di cookingnya juga, kemudian juga sudah melaksanakan sudah memberikan pertanyaan terkait rencana apa yang akan dilakukan oleh cookie Bapak tadi juga, kemudian juga Bapak mengajukan pertanyaan komitmen. Nah, itu berarti sudah melakukan alur tanggung jawab juga. Kemudian Bapak juga sudah melaksanakan kompetensi inti cooking, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan apa yang Bapak pengen kembangkan tadi ya. Kemudian juga sudah sesuai dengan prinsip cooking, yaitu kemitraan, kemudian kreatif dan memaksimalkan potensi. Dari percakapan tadi yang saya lihat juga Bapak bisa mengajukan pertanyaan berbobot sesuai apa yang tadi yang Bapak sampaikan, mengajukan pertanyaan berbobot sehingga muncul sendiri ide-ide atau solusi atas rencana apa yang akan cookie Bapak lakukan tadi terkait topik pembicaraannya juga ya. Itu mungkin dari hasil pengamatan saya. Dari hasil pengamatan, dari proses percakapan yang sudah Bapak lakukan, apakah ada yang mau Bapak tanggapi? Saya merasa sudah cukup baik Bu proses coaching yang kami lakukan, tetapi memang sepertinya ke depan saya butuh pengembangan kompetensi yang lain, terutama pada fokus ya tentang kesadaran penuh, dan juga biar coach saya selalu memberikan respon yang cepat dan tanggap seperti itu atas pertanyaan yang saya berikan. Jadi Bapak ingin mengembangkan juga ya, nanti mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya. Dan menurut Bapak istilahnya nanti untuk mengembangkan ini, bagaimana sih caranya menurut Bapak bisa mengembangkan kompetensi kehadiran penuhnya atau fokus? Saya akan lebih meningkatkan lagi fokus diri Bu, belajar biar bisa fokus gitu kan, biar tidak mudah terpengaruh dengan gangguan-gangguan yang ada, sehingga nanti kalau saya melakukan proses coaching lagi bisa lebih baik lagi dari yang ini Bu. Baik. Jadi menurut Bapak apa yang sudah Bapak dapatkan dari proses supervisi yang sudah saya lakukan? Saya sudah melakukan coaching tadi Bu, dan saya merasa pemahaman saya terhadap prinsip coaching dan juga paradigma coaching ini semakin baik, dan saya berterima kasih juga karena tadi sudah mendengar hasil pengamatan Ibu selaku observer sudah cukup baik juga Bu. Berarti dari proses yang sudah Bapak lakukan ya, kemudian dari hasil observasi juga kita mendapatkan tujuan istilahnya bagaimana kita melakukan percakapan itu sesuai dengan alur kita ya, kemudian juga prinsip cooking. Terima kasih Pak Dodi sudah